Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Yuliana Ningrawati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jawaban UAS Etnomatematika dan Sains. Baik, pendahuluannya, etnomatematika merupakan kajian matematika yang berkembang dalam budaya masyarakat, sedangkan etnosains adalah pengetahuan sains yang lahir dari pengalaman dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya menunjukkan bahwa konsep matematika dan sains tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Budaya Bali menjadi salah satu contoh yang kaya akan penerapan etnomatematika dan etnosains. Baik, selanjutnya, soal yang pertama itu tata ruang Tanganan dan sistem subak. Tata ruang desa Tanganan itu yang pertama menggunakan konsep pengukuran perbandingan dan pola geometri. Yang kedua, itu ada penataan bangunan yang teratur menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Soal yang kedua, sistem subak. Menerapkan konsep proporsi dalam pembagian air, didukung prinsip hidrologi dan ekologi sehingga distribusi air berlangsung adil dan efisien. Baik, soal selanjutnya itu modif songket dan anyaman bambu. Modif songket itu mengandung simetri translasi, refleksi, dan pengulangan pola, dan melatih kreativitas serta kemampuan observasi. Untuk anyaman bambu segi enam itu lebih kuat dan efisien dalam penggunaan bahan dan distribusi beban lebih merata dibandingkan bentuk persegi. Selanjutnya, pengetahuan melaut dan banteng Bali. Pengetahuan laut tradisional itu masyarakat pesisir memanfaatkan posisi bulan, arah angin, dan pasang surut laut untuk menentukan waktu laut. Pengetahuan ini menunjukkan pemahaman terhadap pola alam yang dapat diprediksi. Yang kedua, bentuk geometri pada Banten. Itu yang pertama lingkungan, artinya kesatuan. Segitiga, keseimbangan. Persegi, itu kestabilan. Bentuk-bentuk tersebut itu menunjukkan keteraturan matematis sekaligus mencerminkan keseimbangan alam. Selanjutnya indikator musim dan ukiran Bali. Indikator musim hujan itu pengamatan terhadap perubahan tanaman tertentu merupakan bentuk pengetahuan sains berbasis budaya yang diperoleh melalui observasi jangka panjang. Untuk ukiran Bali itu banyak memanfaatkan translasi, refleksi, dan rotasi. Pola yang teratur meningkatkan nilai estetika dan mempermudah proses produksi. Selanjutnya, pewarna alami dan garam tradisional. Pewarna alami itu memanfaatkan daun, bunga, dan kulit kayu sebagai sumber pigmen alami. Proses pewarnaan ini melibatkan ekstraksi zat, warna, dan penyerapan oleh serat lain. Untuk garam tradisional, itu produksi garam memanfaatkan panas matahari dan angin untuk mempercepat penguapan air laut hingga terbentuk kristal garam. Selanjutnya orientasi rumah adat dan pembelajaran etnomatematika. Orientasi rumah adat, penentuan arah bangunan berdasarkan gunung dan laut menunjukkan penerapan konsep arah, pengukuran, dan geometri. Pembelajaran etnomatematika, guru dapat menggunakan bangunan tradisional, motif kain, atau sistem subak sebagai media pembelajaran matematika dan sains yang kontekstual. Soal berikutnya, pengembangan kurikulum berbasis budaya. Manfaat, pertama, mempermudah pemahaman konsep. Kedua, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan itu kendalanya, yang pertama, keterbatasan sumber belajar. Kedua, kurang peralatan guru. Ketiga, beragamnya budaya lokal. Untuk strateginya, yang pertama itu pengembangan modul berbasis budaya, pembelajaran proyek, dan pemanfaatan teknologi digital. Baik, sekian dari presentasi jawaban UAS.
Itu dapat disimpulkan, budaya lokal mengandung banyak konsep matematika dan sains yang dapat dijadikan sumber belajar. Etnomatematika dan etnosains membantu peserta didik memahami konsep secara lebih nyata, sekaligus berperan dalam pelestarian budaya. Integrasi budaya lokal dengan pendidikan modern menjadi langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.